Yo, hi guys. Balik lagi sama gue Aditya Logi di The Sneakers Studio ya. Kali ini gue mau membahas satu sepatu yang menurut gue akhir-akhir ini brandnya lagi kembali kece lagi. Gue udah pernah nge-review brand ini juga sebelumnya ya. Dan kolaborasi ini ya memantapkan itu. Tapi menurut gue kenapa bisa begitu? Sebelumnya welcome back to The Sneakers. Jarang-jarang ya gue ngebahas satu brand yang sebetulnya adalah fashion brand tapi dia juga ngeluarin sneakers gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di depan gue, ini adalah box dari Bathing Ape ya. Dan box ini biasanya kalau Bathing Ape itu kan warna boxnya hijau ya. Mungkin teman-teman bisa callback ke beberapa video yang lalu di mana gue ngebahas Bathing Ape. Dan kali ini kenapa warna boxnya abu-abu? Karena dia berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan satu bisa dibilang creative house gitu ya, asal Kanada ya, yang bernama JJJ Jound ya. Gue nggak tahu secara pronunciasi gimana, JJJ Jound kah atau JJJ Jound kah ya, tapi yang jelas kolaborasinya bisa gue bilang oke banget, cukup ditunggu oleh bahkan para penikmat atau fans dari Bathing Ape OG, karena JJJ Jound sendiri itu mempunyai reputasi yang sangat baik ya. Oke, tapi sebenarnya sih JJJ Jound itu dia adalah sebuah brand atau sebuah creative lab yang awalnya tuh hanya sekitar tahun 2006 dibuat sebagai digital mood board aja untuk foundernya ya, untuk para penikmatnya. Tapi lama-lama kelamaan kesini berkembang menjadi suatu kolaboratif brand, suatu creative house yang banyak sekali bekerjasama dengan brand-brand fashion dan lainnya ya. Dan salah satunya mereka kali ini berkolaborasi dengan Bathing Ape gitu ya. Sepatu ini dijual di Bathing Ape Indonesia ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita unboxing aja, dan ini dia unboxingnya. Oke guys, ini sudah gue pegang di sini sepatunya. Ini adalah Bathing Ape Bapesta, terserah mau bilangnya kayak gimana ya, berkolaborasi dengan JJJ Jound gitu. Ya, ini minimalis banget. Waktu gue ngepost ini di Instagram Stories langsung ada yang bilang, "Bang, ini mirip banget sama Air Force One." Memang ya, jadi buat temen-temen yang belum tahu, gue refresh sedikit. Jadi memang Bapesta itu aslinya adalah bootleg dari Air Force One ya, tapi entah kenapa, mungkin karena saat itu Nike membutuhkan merek Jepang, mungkin karena Nigo sebagai original founder dari Bathing Ape ya, dan mungkin juga karena price wise sepatu ini jauh di atas harganya Air Force One ya. Jadi Nike nggak nge-sue apa-apa gitu ya, tapi somehow gue percaya sedikit banyak itu dipengaruhi oleh reputasinya Nigo sebagai salah satu penggerak pop culture di Jepang yang sangat dibutuhkan oleh Nike. Kayaknya ya. Dan sepatu ini is the one that got away, kita bilangnya. Yang lain dihabisin, ini enggak. Bener plek-plekan sama Air Force One ya. Biasanya ada logo, sekarang diganti oleh logonya Bathing Ape, Bapesta ya. Di sini juga pakai Bape ya. Kemudian outsole pun sedikit berbeda. Biasanya kalau Air Force One teman-teman lihatnya bundar nih, enggak bintang, melambangkan Bapesta. Ada tulisannya Bapesta registered ya. Ini tanda kepemilikan hak cipta, hak milik. Dan sisanya leather ya. Dan di kolaborasi ini dia pakai round laces, dimana sebagaimana gue lihat ini jadi banyak eyeletsnya jadi banyak, dan leather yang dipakai ini itu premium leather. Oke guys, memang nggak se-buttery seperti Skatestar yang sempat gua review ya. Ini lebih kayak premium level ya daripada Air Force One gitu ya. Jadi premium aja gitu, lebih premium. Di balik sepatunya bagian inline ini pakai mesh ya, insole yang tebel sekali, mungkin pakai Ortholite, tapi di sini nggak ada keterangan Ortholite atau apa ya. Logo Bapesta di bagian tangnya pun berbahan leather. Somehow gua ngerasa karena ini leather jadinya keras banget ya, kurang fleksibel gitu ya. Tapi sebetulnya mungkin itu karena mereka mau ngejar premium feel-nya. Ini sepatu yang perlu break in kalau gue bilang ya. Jadi bener-bener perlu dipakai berulang-ulang sampai kalian nemu nikmatnya pakai sepatu ini, nemu ibaratnya kakinya udah nyatu sama sepatunya lah. Ada JJJ Jound di bagian heelsnya ya, begitu pula di bagian kanan ada juga ya. Dan
sebenarnya gitu aja sih dari sepatunya ya. Desainnya yang sleek, yang minimalis, putih abu-abu, itu bikin sepatu ini banyak diincar orang karena ya udah creamy grey white-ish yang premium banget, cocok banget dipadukan dengan berbagai macam outfit, dan itu bisa instantly membuat kalian terlihat berkelas gitu. Itu mungkin yang bikin desain dari Bapestar JJ Jion ini jadi banyak diincar oleh banyak orang. Lalu di boxnya kita dapat apa aja ya? Di boxnya kita dapat, gua akan ambil salah satu ya, oke. Jadi kita dapat extra lace berwarna cream, oke. Sama agletnya tuh pakai besi gitu, abu-abu, oke. Kemudian di sini itu ada kayak semacam maintenance precautions dari Bathing Ape. Jadi intinya lama-kelamaan bisa karena exposing di sunlight, high temperature, humidity, warnanya bisa berubah sepatunya gitu ya. Dan ini kayak gimana cara merawatnya juga sih. Jadi basically mereka menyediakan 2 kartu yang ngasih tau gimana cara menjaga merawat sepatunya, dan dust bag yang super premium. Ini waktu beli yang Skatestar gue juga dapet ya. Tapi bedanya waktu gua review Skatestar dia ngasih insole ya. Ini enggak. Ini bener-bener kayak ya udah cuman sekedar dust bag aja. Dan itu sih yang lo dapetin di boxnya dari sepatu yang berharga sekitar 5,3 juta rupiah. Harganya sekitar segituan memang untuk sepatu yang ada di Bathing Ape Store Plaza Indonesia ya. Suka nanya teman-teman yang memang udah collecting Bathing Ape dari lama, kok lebih mahal, lebih gimana sih? Sebenarnya harganya sama. Tapi memang ada teks yang ditambahkan dalam harganya kayaknya ya. Jadi slightly lebih mahal gitu dari mungkin di Jepangnya ya. Gitu, tapi basically apakah toko itu adalah retail? Yes, it's a retail store. Nama Instagram aja Bathing Ape Store, Bape Store Indonesia official ya. Dan ada di Plaza Indonesia di ground floor ya, gitu di lantai satunya gitu di Plaza Indonesia. Oke, ada mall yang menyebut lantai 1 itu di atas, ada mall yang menyebut groundnya juga lantai 1. Sudah tidak penting ya, pokoknya itulah gitu. Dan kayak persa nggak banyak yang masuk ke sini, dan gue termasuk yang beruntung bisa bekerja sama dengan mereka sehingga bisa mendapatkan pair ini untuk diceritakan ke kalian ya. Dan konon katanya banyak sekali kolaborasi ke depannya dari Bathing Ape yang akan hadir masuk secara resmi di Indonesia. Jadi kalian benar pantengin aja Instagramnya seperti yang gue tulis di bawah ini. Pay visit to their store karena store-nya beautiful, bagus banget ya, menyenangkan sekali untuk dilihat, menyenangkan sekali untuk jalan-jalan di sana. Banyak yang bilang kemana aja, kan udah gak zaman dulu udah rame Bathing Ape, kenapa lo sekarang baru ada tokonya? Guys ya, kalau kalian masih ngomongin udah nggak zaman lagi, berarti kalian termakan hype. Saudara-saudara, sadarilah itu ya. Kalau kalian menganggap sesuatu sudah tidak hype lagi, berarti kalian pada waktu itu termakan hype. Ya, mengerti kan? Gitu ya. Masih rame, gue juga masih seneng kesana karena entah kenapa gue lebih seneng kesana pada masa-masa ini karena nggak heboh, nggak rame gitu ya. Mungkin kalau gue dulu kesana gue akan, pelan-pelan gue akan pusing sendiri, tapi justru relax kesana datang, and regularly people come for purchasing a lot of items karena rame terus sih gitu ya. Nggak yang rame sosok, tapi ya ada aja orang gitu datang ke sana gitu guys. Dan itu ya dari gua review sedikit mengenai Bathing Ape Bapestar yang berkolaborasi dengan JJ Jion. Kira-kira bisa dapetin di mana? Udah nggak ada lagi, cari resell aja. Semoga harga resellnya bisa bersahabat. Gue juga belum ngecek ini resell value-nya berapa, tapi this is one of the best collaboration dari Bathing Ape yang ada di tahun ini sih menurut gue. Gitu ya dari gue. Ini fitnya true size, beda sama Air Force One yang agak gede. Ini true size, gue pakai di US 8. Ini ngekep banget rasanya, dan ya gue nggak tahu kenapa, mungkin karena tangnya kali gitu. Oke guys, jadi make sure kalian cop Bapestar di true size. Gitu ya dari gue, Aritology. Jangan lupa follow Instagram gue @Aritology for daily fit ya, dan please subscribe dan nyalain loncengnya untuk kalian tahu ada video baru apa dari gue, because we going to post more seminggu 2 kali ya, setiap Senin sama Kamis. Jadi kalian badar pantau-pantau YouTube gue untuk review sneakers, vlog, dan lainnya. Gitu dari gue. Gimana menurut kalian sepatu ini? Tinggal komen aja di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.